menuju ke tim VOA. Ada rekan Nova Purwadi di sana. Nova, bisa Anda kabarkan bagaimana informasi terkini dari insiden penembakan dari Donald Trump? Ya, Cikal, kejadian di Pennsylvania ini adalah di Butler County yang berada tak jauh dari kota Pittsburgh, salah satu kota terbesar di Pennsylvania, negara bagian di pantai timur Amerika Serikat. Yang di sana juga ada Philadelphia yang banyak warga Indonesianya, tapi ini lebih dekat kepada Pittsburgh. Kejadiannya baru beberapa jam lalu dan penyelidikan masih awal, sangat-sangat awal. Banyak detailnya masih belum bisa dikonfirmasi, tapi yang bisa dikonfirmasi dari kepolisian di Butler County adalah terjadi penembakan, setidaknya satu dari peserta kampanye meninggal dunia, lalu juga satu lagi orang yang diduga sebagai penembak akhirnya juga meninggal dunia. Ada 2 korban ini. Tentang motif dan lain-lainnya masih diselidiki. Presiden Joe Biden dijadwalkan mungkin saat ini juga sedang berpidato, sedang mengadakan jumpa pers merespons kejadian ini. Dan sebelumnya Presiden Joe Biden dalam pernyataannya yang juga diunggah lewat Twitter atau X juga mengatakan keprihatinannya atas kejadian ini dan berharap agar Donald Trump segera pulih, dan dia juga mengajak seluruh rakyat Amerika Serikat untuk bersatu untuk mengutuk kejadian ini karena katanya tidak ada tempat bagi aksi kekerasan dalam perpolitikan Amerika, Cikal. Iya Nova, kalau kita ingin tahu bahwa bagaimana sebetulnya peta politik di Amerika Serikat begitu. Apakah memang Pennsylvania itu adalah wilayah cukup rawan dan secara elektoral bagaimana head to head-nya ini antara Demokrat dan juga Republik? Ya, Pennsylvania ini adalah negara bagian yang cukup menarik. Ada satu pepatah yang sangat dikenal di Amerika Serikat dalam perpolitikan Amerika. Jalan menuju 1600 Pennsylvania Avenue atau 1600 Pennsylvania Avenue yang merupakan alamat dari Gedung Putih atau White House. Ada pepatah bahwa jalan menuju Pennsylvania Avenue harus melalui dulu Pennsylvania. Ini karena memang Pennsylvania adalah biasanya negara bagian penentu. Dan Pennsylvania ini merupakan negara bagian yang disebut sebagai battleground state atau negara bagian yang selalu diperebutkan dan kebetulan juga disebut sebagai swing state, yaitu bisa mengayun ke salah satu partai Republik, partai Donald Trump, atau partai Demokrat, partai Presiden Joe Biden. Karena swing state inilah ini selalu diperebutkan setiap tahunnya. Sehingga kurang lebih negara bagian ini selalu menjadi tempat kampanye seru karena masing-masing capres ingin agar undecided voter, terutama pada saat-saat terakhir sebelum pelaksanaan Pilpres, mereka bisa menentukan pilihan dengan menyaksikan sendiri calon presiden mereka datang ke negara bagian ini. Nah, Anda bisa lihat di sini juga pernyataan dari Joe Biden dan mengenai profil dari pemilih di negara bagian Pennsylvania ini sendiri. Joe Biden sebetulnya adalah seorang putra daerah dari Pennsylvania ini, karena ia lahir di Scranton, Pennsylvania, meski akhirnya ia tinggal bermukim di Delaware dan kini lebih identik dengan Delaware. Tapi Pennsylvania ini memang selama bertahun-tahun, selama beberapa siklus pemilu Amerika, selalu mendukung Partai Demokrat, Partai Presiden Joe Biden. Karena itu saat 2016, saat partai ini kemudian beralih mendukung Donald Trump, banyak tokoh Partai Demokrat, mereka terkejut karena merasa bahwa Pennsylvania tadinya sudah aman di kantong mereka begitu. Sehingga begitulah profil dari pemilih di negara bagian ini. Ada yang tidak suka dengan Trump, tapi ada juga yang suka dengan Trump. Lalu bila dipilah-pilah berdasarkan demografis, misalnya perkotaan, mereka cenderung ke Partai Demokrat. Pittsburgh, Philadelphia, mereka cenderung memilih Partai Demokrat. Lalu bila ke daerah-daerah pedesaan, banyak yang mendukung Donald Trump, begitu. Jadi begitulah Pennsylvania ini, sehingga begitu pentingnya dan begitu diperebutkannya, sehingga disebutkan bahwa the road to 1600 Pennsylvania Avenue harus melalui dulu ke Pennsylvania, Cikal. Oke, Nova, karena ini memang Trump sebagai penantang dan Trump yang saat ini sedang disorot, begitu, apa kebijakan mungkin atau sosok kita bisa bilang personal Trump yang mungkin masih dikhawatirkan atau belum bisa diterima oleh sebagian masyarakat Amerika di sana?
Ya, masyarakat Amerika memang saat ini terbagi dua dan ini telah terjadi beberapa tahun terakhir ini. Kondisinya mungkin mirip dengan Indonesia, terutama saat dua pemilihan presiden sebelumnya. Jadi orang terbagi ke dua kubu begitu. Dan begitu pula masyarakat Amerika Serikat. Bila dilihat masih ada semacam 50-50 antara mereka yang mendukung Donald Trump dan mereka yang mendukung Joe Biden. Setiap survei yang digelar selalu menunjukkan sentimen partisan mewarnai sikap mereka terhadap agenda atau platform kampanye masing-masing capres. Misalnya, sebagian besar dari pendukung Partai Demokrat setuju atau mendukung arah kebijakan ekonomi Presiden Biden, demikian. Lalu sebaliknya mereka menolak apa yang diwacanakan oleh Donald Trump. Tapi sebaliknya, mayoritas dari pemilih Partai Republik mereka menolak atau merasa bahwa Amerika Serikat perekonomiannya berada dalam jalur yang kurang benar sehingga mereka inginkan perubahan semacam itu. Termasuk diantaranya survei Pew terakhir pada Juni menunjukkan sentimen partisan masih kental dan kuat mewarnai opini dari warga Amerika Serikat menyikapi pemilihan ini. Dan menariknya memang ini pemilu yang sangat lumayan unik karena bukan saja terjadi tarung ulang atau rematch antara Joe Biden melawan Donald Trump, tapi ini juga mereka berbalik posisi saat ini. Di saat Donald Trump itu adalah petahana pada 2020, saat ini posisi petahana ada pada Joe Biden. Sehingga ada dinamika yang baru, tapi juga ini masih menjadi semacam rematch dan tentunya membuat dan juga terjadi di tengah polarisasi yang masih sangat tajam di antara rakyat Amerika. Baik, rekan Nova Purwadi, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali.